Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman kembali membuat MariaDB replication dalam satu laptop pada OS Windows menggunakan XAMPP. Terdiri dari satu master dan dua slave. Ya, jadi saya akan membikinkan 3 node. Sebelumnya saya akan memberi gambaran topologi dari replication ini. Server 01 ini adalah laptop saya. Jadi saya akan membuat 3 instance. Untuk yang instance pertama sebagai master, dan instance yang kedua untuk slave 1, dan yang instance yang ketiga sebagai slave yang kedua. Apakah bisa lebih dari 3 instance? Maka jawabannya bisa saja. Lalu apakah ada batasan dalam membuat instance dalam satu server MariaDB? Saat saya mencoba mencari tahu dari situs mariadb.com, saya tidak menemukan batasan dalam menciptakan instance pada server MariaDB. Tetapi itu semua kembali kepada kemampuan si server tersebut, mulai dari storage-nya, RAM, kecepatan CPU-nya, jaringan network, dan lain sebagainya. Oke, lanjutnya kita akan memulai MariaDB replication itu apa sih? Ini adalah sebuah proses di mana data yang ada di satu server MariaDB pada node master disalin atau disinkronkan ke server MariaDB lainnya, yaitu pada node slave 1, slave 2 hingga slave kesekian. Replication memungkinkan kita untuk membuat salinan data yang identik di beberapa server secara bersamaan. Ya, oke, tujuannya pada video ini adalah kita membuat satu node master dan 2 node slave secara aktif. Untuk yang dibutuhkan apa saja saat ini? Yang kita butuhkan adalah XAMPP. Sebenarnya yang dikejar adalah hanya si MariaDB-nya saja. Ya, MariaDB-nya saja. Sedangkan untuk Apache-nya beserta Tomcat dan lain-lainnya tidak dibutuhkan. Lalu apakah harus XAMPP? Jawabannya tidak. Rekan-rekan bisa mendownload versi MariaDB terbaru yang dari mariadb.com, lalu menginstal secara manual independen, itu pun juga bisa dan tidak ada masalah. Jadi tidak tergantung dengan XAMPP. XAMPP sini saya gunakan karena sudah terinstall saja pada laptop saya, tetapi tidak menjadi satu keharusan. Oke, berikutnya konfigurasi nanti yang akan digunakan adalah 3 jenis, yaitu 3 node. Di sini saya akan membikinkan 3 service, yaitu service yang pertama service master menggunakan port 3310, sampai service slave yang kedua itu menggunakan port 3312. Dengan demikian, dengan membuat 3 instance dan membedakan portnya, maka seolah-olah memiliki 3 server virtual terpisah dengan tidak mengurangi fungsi dan tujuan dasar si MariaDB replication tersebut. Oke, kita mulai saja. Step pertama, kita pastikan sudah terinstall XAMPP. Saat ini XAMPP saya terbundling dengan MariaDB versi 10.4. Kalau ada yang lebih baru, lebih baik. Jadi ini rekan-rekan bisa download secara gratis. Step yang kedua, kita akan bikin 3 instance fresh dan baru menggunakan file executable dengan nama MySQL install.db. File ini sudah ada ketika kita menginstal database si MariaDB ya. Dia ada di folder bin.
Oke, lalu 2A kita akan bikin folder baru dari CMD. Jadi CMD ini pun juga harus yang level administrator. Kita mulai saja, ketik CMD di Windows-nya. Di sini ada Run Administrator, maka rekan-rekan pilih ini. Di sini saya akan besarkan sedikit supaya terlihat. Kita jalankan satu persatu untuk membuat foldernya. Kita copy, terus kita paste di sini. Kita enter. Nah, yang kedua dan ketiga dilanjutkan dengan hal yang sama. Oke. Kalau rekan-rekan menjalankan perintah yang sama, maka akan keluar error seperti ini. Maka tidak perlu khawatir, karena dia menampilkan error bahwa subdirectory ini sudah ada, jadi no issue ya, tidak masalah. Lalu dari CMD yang masih level administrator juga, rekan-rekan bisa jalankan ini 3 file ini. Ini sebenarnya satu baris perintah, tidak boleh ada enter di satu baris ini. Kalau saya kecilkan tulisannya, dia akan menjadi seperti ini ya. Oke, ini saya copy dari sini. Lalu saya paste. Nanti saya akan coba jelaskan maksud dan perintah-perintah ini apa secara dasar. Kita jalankan yang kedua. Ya, yang terakhir untuk si slave yang kedua. Oke, saya akan coba jelaskan secara singkat bahwa kita memanggil file executable si MySQL install DB ini untuk membikinkan sebuah service Windows dengan nama service master, di mana data direktorinya atau data kerjanya si MySQL DB yang baru ini dia berada di path ini. Tetapi untuk menggunakan mengakses ke path ini si MySQL nanti harus menggunakan port 3310, yang kita tahu bahwa pada defaultnya MySQL itu atau MariaDB dia menggunakan port 3306 secara defaultnya. Tetapi di sini saya akan membikinkan port yang berbeda, yaitu mulai dari 3310 untuk masternya. Begitu juga untuk slave. Nih, yang slave yang pertama 3311 portnya, dan slave yang kedua untuk port 3312. Data direktorinya pun juga berbeda ya. Oke, nah selanjutnya step yang ketiga, buka service dari Windows lalu start ketiganya. Caranya rekan-rekan ketik aja services, nah pilih sini. Di sini rekan-rekan silakan cari namanya service master. Ketik aja langsung di sini, pencet S. Nah, di sini kita bisa cari service master. Nah, yang ini. Ya, statusnya belum running ya. Jadi ini sudah ada, kita bikin tadi di atas ini perintahnya. Cuma belum running saja. Lalu start ketiganya. Ya, start ketiga ini cara pertama melalui antarmuka ini atau dari CMD dengan menjalankan perintah seperti ini. Ya, bebas teman-teman mau pakai cara ini atau mau pakai interface. Saya coba yang satu dulu. Kita start dari UI-nya. Nah, ini statusnya running. Lalu saya akan coba dari CMD untuk yang slave pertama. Ya, lagi-lagi bisa dari CMD ya. Dari CMD-nya tidak harus administrator, bisa CMD biasa. Nah, kita bisa enter di sini. Dia harusnya start. Lalu yang ketiga untuk yang slave kedua.
Oke, berarti ini sudah sukses. Sekarang kita akan coba lihat dulu isi foldernya pada folder tersebut. Di sini C, XMPP, ini ya yang kita mau coba buka ya. Nah, ini XMPP, MySQL, replikasi ya. Sini ada master, sini ada data. Nah, inilah si MySQL yang membuatkan untuk kita. Jadi semua dari MySQL ini sampai file my.ini adalah si MySQL yang membuatnya, si MariaDB-nya ya. Nanti kita akan mengkonfigurasi file ini, tapi kita lanjutkan dulu step berikutnya. Yang ketiga sudah, kita lanjutkan yang keempat. Nah, ini kita akan bikin folder untuk masing-masing node ya, untuk si master dan si slave, dua slave-nya. Karena kan bisa buka CMD-nya lagi, tinggal di copy, lalu paste di sini. Ini saya copy dulu karena tadi ke select ya. Oke, berhasil. Di sini saya copy lagi, berhasil. Dan yang untuk yang slave kedua, oke, berhasil. Yang kelima, akses ke instance pertama. Jadi sebelum kelima kita pastikan bahwa folder ini sudah ada di masing-masing node ya. Kita coba buka lagi. Di sini ada ini ada file lognya ya. Kalau kita lihat ya masih kosong. Begitu juga dengan yang slave 1 dan slave 2-nya juga foldernya sudah ada tapi masih kosong. Oke, kita lanjut yang ke step 5. Akses ke instance pertama yaitu si node master ini. Lalu buka file ini ya, buka file ini. Jadi kita masuk ke folder ini lalu cari file my.ini. Nah, kita masuk ke master ya, sesuai di sini. Terus data. Ya, di sini sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kan sama tuh. XMPP, MySQL, replikasi, master dan data di sini ya, sesuai ya yang ada di sini. Lalu kita akses my.ini. Nah, ini kita seret saja ke, saya kebetulan pakai Ultra Edit. Saya seret, maka isi datanya seperti ini. Lalu tambahkan di bawah MySQLD. Nah, ini MySQLD yang paling atas. Ya, tambahkan script ini sudah saya siapkan, jadi tinggal di copy saja. Saya copy, lalu boleh dimasukkan ke bawah sini atau di bawahnya si port ini. Oke, seperti ini. Ini boleh seperti ini. Untuk lebih rapinya kita ratakan kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tadi log yang sudah kita bikin, folder log. Nah, ini nama filenya untuk si log bin dan sampai ke relay log indexnya. Oke, ini server ID nilainya 100. Ini tidak harus 100, boleh dimulai dari 1, boleh dimulai dari 2, 3, 4 atau 10 atau 1000 boleh. Asalkan server ID ini tidak boleh sama satu dengan lainnya yang berada di replikasi yang sama. Jadi harus unik. Nanti ini sekarang berada di konfigurasi si master, server ID-nya 10. Maka si slave yang pertama harus nilainya tidak boleh 100, tapi harus 101, slave yang kedua 102 dan seterusnya. Oke, ini sudah saya copy. Lalu save, lalu restart service dari CMD. Kita save dulu. Lalu restart ini bisa dua cara ya. Yang cara pertama kita jalankan dari CMD, kita jalankan satu persatu ini scriptnya, atau bisa dari klik kanan, klik
kanan lalu pilih restart. Oke, berarti dia sudah running. Ya, kalau cara kedua teman-teman bisa copy terus taruh di CMD di sini. Maaf, ini saya copy dulu terus saya taruh sini ya. Terus nanti dijalankan lagi yang ini untuk merestartnya. Lalu yang C, buka CMD baru, ketik MySQL -u root port 3310. Ini saya copy ya tanpa kutip duanya. Jadi saya buka dulu CMD. Di sini CMD-nya, di sini saya pakai color 1, tidak terlihat ya, color 2 kali ya. Nah, ini lebih terlihat. Di sini ini saya besarkan, saya enter dulu. Nah, ini sudah aktif nih si masternya ya. Yang ke D, sekarang D-nya create satu user agar slave dapat akses ke master. Masternya si ini nih, yang hijau ini. Lalu kita akan bikinkan user. Ini sudah saya siapkan sampai sini. Ini passwordnya adalah rahasia 123. Ya, ini ke localhost ya. Jadi saya enter saja. Nah, udah berhasil. Lalu opsi kedua, jika ingin dapat diakses dari IP manapun, si slave-nya jika berbeda server, ya berbeda IP, maka bisa diganti localhost menjadi persen seperti ini. Ini artinya dapat diakses oleh IP manapun. Oke, lanjutnya ini hanya opsi kedua ya. Ini tidak saya jalankan. Lanjutnya saya akan memberikan akses replication slave pada semua database. Ya, bintang titik bintang ini pada semua database dan isi semuanya termasuk source procedure, trigger, function, view dan semuanya kepada user replikasi at localhost. Nah, ini user replikasi at localhost ini yang ini kan kita sudah bikin usernya ya dengan password yang ini. Maka sekarang kita beri grant untuk bisa melakukan replikasi ya. Ini saya copy, masih pada server si master, kita klik kanan. Ini saya kepencet Ctrl C. Nah, ini saya copy, saya paste di sini. Nah, oke, query oke. Lalu flush privilege, saya copy, saya paste lagi di sini untuk meyakinkan bahwa semua tidak ada kendala nantinya ya. Lalu di sini yang E, kita akan mengambil informasi file dan position ya pada komen ini. Ya, kita jalankan. Saya copy seperti ini, lalu kita paste di sini. Nah, di sini ada namanya file dan position. Inilah yang harus kita ambil. Kita copy dulu, kita masukkan ke dalam sini, kita persiapkan. Position di sini 802. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini 802 ya. Dah, di sini sudah selesai. Sekarang yang keenam, untuk masuk ke instance yang kedua, yaitu si slave 01 ini maksudnya ya. Instance kedua untuk slave 1, maka buka lagi file dari sini slave 01. Ini kita naikkan. Nah, di sini slave 01 ya. Slave 01 ada data. Di sini ada buka my.ini. Ini kita seret lagi ke sini. Nah, di sini portnya 3311 ya.
karena 3310 dipakai untuk master. Ini lagi-lagi kita copy, lalu kita taruh di bawah portnya, terus kita rapikan ke rata kiri ya. Ini jangan lupa, jangan diubah-ubah. Ini saya save, lalu restart service dari CMD. Nah, ini yang di restart adalah yang /01. Lagi-lagi kita coba dari sini aja, /01, klik kanan, restart. Ya, statusnya adalah running, jadi nggak ada problem. Lalu sekarang kita akan mengakses ke instance yang kedua atau si slave yang pertama, yaitu dengan mengcopy ini. Ini tadi saya pinggirkan dulu ke kiri. Ini untuk yang si master ya. Ini saya kecilkan. Saya buka CMD yang baru kedua. Walaupun di sini bisa pakai tab, tapi saya ingin bisa tampil semuanya nanti. Di sini kita paste MySQL min u. Nah, ini ya min user. Ini kita enter saja. Sebelumnya kita akan coba ganti warnanya dulu. Color 3. Nah, ini biru ya, tadi kan hijau yang untuk master. Nah, kita paste. Nah, ini lalu setelah itu stop slave gitu, stop slave. Lalu di sini kita di sini ada, saya kasih tanda tanya, ini adalah harus rekan-rekan copy dari file yang sudah kita catat sebelumnya ya. Nah, di sini kita paste di sini. Terus positionnya juga harus diberi. Jadi ini tidak bisa asal ya, tidak bisa sembarangan juga. Karena di sini sudah saya tambahkan informasinya bahwa ini ambil dari show master status yang dua ini ya. Nah, ini adalah IP-nya si master. Kalau master dan slave-nya berbeda IP, maka di sini ketikkan masternya IP-nya berapa. Nah, inilah yang harus rekan-rekan ganti ya. Ini adalah user aplikasinya yang sudah kita buat di sini, create usernya ini, dan passwordnya rahasia 123 di sini. Nah, master itu menggunakan port berapa? Nah, itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa untuk yang master menggunakan port 3310. Jadi kita lanjut di sini. Kita copy saja. Pastikan tadi log filenya sudah rekan-rekan ganti dan positionnya sudah diganti juga. Ini saya copy, jalankan dari master pertama ya, jangan dari slave pertama ya, jangan dari master, jangan sampai terbalik gitu. Oke. Ini kita gedein dulu dikit. Ini saya copy ya, paste anyway. Oke, enter ya. Di sini karena di sini tadi ada spasi, jadi si Windows membacanya keluar warning tadi ya, tapi nggak apa-apa, nih berhasil juga. Oke, lalu kita start slave, berhasil. Dan sekarang show slave status. Nah, ini sampai /g, G-nya G besar ya. Enter. Nah, sekarang periksa slave IO running dan slave SQL runningnya. Nih, kita scroll ke atas. Nah, ini slave IO running sama SQL running. Nah, di sini harus yes. Di sini pun juga yes dua-duanya. Ini artinya sudah aman, sudah berhasil. Oke, ya, untuk yang slave pertama sudah berhasil.
ya. Sekarang kita masuk ke slave yang kedua. Ini saya tengahin slave yang kedua. Maka caranya hampir sama seperti yang slave yang sebelumnya, yaitu buka pada folder 02 slave 02. Kita buka lagi di sini, kita up dulu, kita masuk ke slave 02 data dan my ini saya seret lagi. Lalu di sini saya copy, saya tambahkan di bawah portnya itu. Ya, di sini server ID-nya harus increment ya. Tadi kalau masternya itu 100, slave pertama 101, maka yang slave kedua adalah 102 dengan path yang sesuai juga ya, di slave 02 juga. Oke, ini kita save. Lalu langkah berikutnya save lalu restart dari CMD. Nah, dari CMD di sini kita lihat yang untuk slave 02 kita klik kanan restart. Ya, berhasil ya, tetap masih running. Berhasil running. Oke, sekarang buka CMD baru lalu ketik MySQL ini. Portnya kali ini adalah 3312 yaitu slave kedua. CMD. Sini saya paste. Sebelumnya saya coba ganti ya warnanya. Color 5. Agak gelap ya. Color 6. Nah, ini kuning, lebih terang. Oke, sekarang kita masuk ke SQL-nya. Saya besarkan sedikit. Lalu cara yang sama juga stop slave dulu. Terus change master. Nah, di sini masih tanda tanya. Nah, ini saya copy lagi dari si catatan kita nih. Lognya sini. Dan positionnya 802. Oke, di sini ya. Ini keterangannya, kalau rekan-rekan mau lihat sendiri, silakan. Sini saya akan copy. Lalu di sini paste. Nah, di sini paste anyway saja. Enter. Oke, query oke. Itu yang terpenting ya. Query-nya oke hasilnya. Lalu jalankan start slave. Oke, sorry, ini kita copy dulu. Tadi ke blok soalnya, jadi dia ke copy. Start slave. Nah, sekarang show slave status sampai /g kembali. Kita lihat di sini harusnya slave IO running sama slave SQL running. Harusnya yes. Nah, ini ya. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi kita punya dua slave yang berhasil kita konekkan ke master ya, ke master dengan konfigurasi di bawah ini. Lalu terakhir kita akan lakukan testing. Jadi saya persiapkan dulu di sini untuk yang ini database yang pertama, database yang instance yang kedua maksudnya, yaitu ini si slave yang pertama, ini adalah slave yang ketiga. Oke ya, ini saya enter dulu. Oke, sekarang testingnya adalah create database replikasi DB replikasi 01 dari master. Jadi saya copy, ini saya minimize, lalu saya jalankan di sini.
Sebelum saya eksekusi, maka kita akan lihat dulu show databases-nya ya. Nah, di sini uh, database standarnya bawaannya MySQL sebagai akses root. Ya. Nah, di sini belum ada ya namanya DB replikasi 01. Ini lagi-lagi ini slave 1, di sini slave yang kedua. Sekarang saya akan membuat dari masternya sebuah database namanya DB replikasi 01. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang show databases. Nah, ini berhasil, sudah dibikin di master. Bagaimana dengan yang di slave yang pertama? Nah, ternyata berhasil juga ada. Seharusnya di slave yang ketiga juga ada. Yang kedua maksudnya ya. Nah, di sini berhasil juga ada. Lalu cek pada slave 1 dan slave 2. Jika konfigurasi benar, maka akan ada di kedua slave tersebut. Ya, ini tadi sudah kita buktikan ya dengan create database. Lalu kita show database lagi yang di slave 1 dan 2. Ini hasilnya ada dua-duanya. Karena dia berdasarkan master. Kalau masternya terjadi perubahan, si slave 1 dan slave 2 itu pun akan mengikuti. Ya. Lanjutnya nah, di sini opsional saja. Kita bisa setting pada editor MariaDB atau MySQL. Kalau saat ini kan kita mengakses melalui CMD. Ya, mungkin agak kurang enak gitu ya. Teman-teman bisa pakai editornya MySQL Workbench, MySQL Yoke, Navigate, atau DB Weaver untuk mengakses instance-nya masing-masing. Sekarang saya coba pakai Workbench karena saya biasanya pakai Workbench. Ya. Saya sedang buka Workbench-nya. Oke, di sini. Di sini saya akan bikinkan ya, di sini kita bikin nama koneksinya replikasi master. Ini localhost standar IP. Di sini biarkan. Nah, di sini portnya 3310. Username-nya root, passwordnya dikosongkan saja. Kita tes koneksi. Oke, ini berhasil ya. Nah, kita oke kan? Nah, dia sudah ada di sini. Untuk yang slave yang pertama, kita bikinkan lagi replikasi slave 01. Untuk portnya 3311. Oke, kita tes koneksi, continue, oke, dan oke. Kita bikin slave yang terakhir. Ya, ini rekan-rekan boleh ketik localhost atau 127.0.0.1 juga boleh. Portnya di sini 3312. Tes koneksi lagi, continue, oke. Nah, sekarang kita sudah punya 3. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, kita sudah punya database ini. Ya, tapi belum ada tabelnya ya. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah tabel. Create table buku, ID, nama buku, char 25. Ini hanya contoh saja. Kita harus use dulu DB replikasinya. Use DB replikasi 01. Ya. Nah, di sini dia hijau ya, centang hijau berarti oke. Kalau tadi itu merah karena errornya no database selected. Jadi kita harus milih dulu. Kalau di Workbench kita bisa klik 2 kali sebenarnya, langsung kepilih, sama aja kita menjalankan perintah yang ini.
atau kita bisa menjalankan perintah SQL biasa, yaitu dengan use nama database-nya. Nah, sekarang kita jalankan create table-nya ini. Oke, di sini berhasil ya. Nah, tabelnya ini klik kanan, refresh. Nah, di sini sudah ada buku. Sekarang kita coba select. Oke, di sini bisa diselect, tapi belum ada datanya, karena memang belum ada datanya ya. Sekarang kita akan coba buktikan di slave pertama, apakah tabel tersebut ada atau tidak. Ya, di sini ada ya. Nah, di sini ada. Nah, yang di slave yang kedua, kita coba kita select langsung di sini. Nah, di sini pun juga sudah ada. Jadi dengan ketiga instansi ini yang berbeda port, replikasi sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti yang ada di desain topologi ini. Ya, jadi ini tadi masternya. Kalau apapun yang terjadi pada master, maka slave 1 dan slave 2 itu akan mengikuti. Baik itu create, insert, update, delete, alter, truncate, dan sebagainya yang terjadi melalui master, maka si slave ini akan mengikuti. Ya. Oke. Demikianlah yang dapat saya share ke rekan-rekan untuk replikasi menggunakan 3 instance pada satu laptop. Lagi-lagi ini adalah untuk pembelajaran, dan jika memang ini sudah sukses teman-teman lakukan, bisa teman-teman kembangkan pada server yang sebenarnya. Pada server Linux dengan 3 server VM yang berbeda misalnya. Kalau kita ngomongin VM berarti menggunakan IP yang berbeda-beda juga. Nanti rekan-rekan bisa menggantikan localhost menjadi nama IP si master tersebut ya, gitu ya. Ini contohnya untuk create user slave, maka di sini nanti diganti dengan IP-nya si slave-nya ya. IP slave yang pertama berapa nanti dijalankan. Terus IP slave yang kedua berapa, biasanya increment, lalu dijalankan kembali ya. Nah, di situ nanti dijalankan lagi yang grant-nya ini. Kalau memang ada 2 slave, maka 2 kali di grant, tapi menggunakan IP si masing-masing slave tersebut. Jangan lupa di flush privilege, lalu nanti di masing-masing slave-nya itu melakukan change master to. Nah, ini master host-nya bukan local host lagi, tetapi IP-nya si master, seperti yang sudah saya tambahkan komentar di sini ya. Begitu juga dengan yang slave yang kedua atau berikutnya, ganti local host-nya dengan IP master. Kalau password bisa bebas. Nah, yang terpenting juga rekan-rekan jangan sampai salah untuk tidak mencatat atau mengambil file dari show master status ini, karena dengan komen ini kita bisa mendapatkan file logbin yang harus kita pasangkan saat untuk change master dari si slave, yaitu kita taruh di sini, dan posisinya juga tidak boleh salah. Nah, saran saya ketika rekan-rekan mengetik position, biasanya tuh sedikit menggampangkan ya. Artinya gini, ketika saya kebanyakan tuh, wah di sini posisinya 802. Nah, kebanyakan mereka akan mengetikkan 802, tapi terbalik nih, ada typo, jadi 820 gitu. Nah, ini yang sebaiknya dihindari. Walaupun terlihat sepele, tapi
ini amat sangat memusingkan pada akhirnya. Saran saya adalah walaupun cuma 3 digit, lakukanlah klik kanan, copy, lalu tetap di sini pastenya di sini. Ya, berapapun itu nilainya. Itu yang selalu saya gunakan, saya terapkan di rekan-rekan kantor saya juga, bahwa hal kecil ini typo bisa memusingkan. Ya, apalagi untuk yang sepanjang ini, jangan pernah untuk menulis manual. Usahakan tetap di copy, lalu kita paste di sini. Nah, untuk yang di bawahnya pun juga sama, kita jangan menulis, tapi kita copy, kita paste di sini. Postnya juga kita lagi-lagi 802 kita copy, kita taruh di sini, paste. Ya, dan lainnya ya. Baiklah rekan-rekan, demikianlah yang bisa saya share ke rekan-rekan dalam menerapkan MariaDB replication 3 nodes. Walaupun bisa lebih dari 3 nodes, itu tergantung dari kemampuan si servernya, termasuk CPU, RAM, storage, network, jaringan, latensi, dan sebagainya. Jadi diperhitungkan segala sesuatu untuk menambah node pada sebuah replication ataupun nanti pada galera, cluster galera sekalipun, itu ya. Oke, dari saya Firdiansyah, terima kasih. Mohon untuk kritik dan saran membangun. Saya juga masih terus belajar, dan saya harapkan kritik membangun ini bisa untuk kita bersama dalam mengembangkan lebih baik lagi. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.